Ernest Prakasa, komika yang kini dikenal dengan karya-karya filmnya, menghapus akun X atau Twitter usai mengkritik hadiah jam Rolex untuk timnas sepak bola Indonesia dari Presiden Prabowo. Ernest yang dikenal vokal di sosial media itu mempertanyakan asal dana hadiah jam tangan Rolex tersebut. Ia pun menyebut dirinya turut senang untuk para pemain yang sudah berjuang. Namun sebagai warga negara, ia merasa bingung sebab di masa efisiensi atau penghematan ini ada hadiah yang sangat mewah. Ernest pun tiba-tiba memutuskan untuk menghapus akun X miliknya yang memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut itu. Ia menyebut X tak lagi digunakan seperti yang seharusnya. Ternyata seorang Ernest Prakasa pun gitu ya, yang gua rasa pintar dan cerdas itu masih mempertanyakan dari mana anggaran jam Rolex yang diberikan Bapak Prabowo Subianto ke pemain timnas gitu. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, Ernest ya sangat amat disayangkan gitu ya. Ernest itu lupa, nggak tahu apa pura-pura lupa dan pura-pura nggak tahu siapakah presiden kita saat ini. Kita itu sekarang punya presiden yang cukup kaya, bukan cukup lagi ya, tapi kaya raya gitu ya. Dan dari dulu itu memang suka membagikan hartanya gitu, suka membagi-bagikan harta pribadinya. Padahal ya Bapak Prabowo Subianto itu dari zaman dulu itu udah banyak banget loh suka bantuin masyarakat pakai uang pribadinya dia sendiri. Cuma mungkin nggak terlalu banyak aja yang kesorot sama kamera. Contohnya kayak kemarin waktu Idul Adha gitu ya, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu menyumbang 900 ekor sapi dan disebarkan di wilayah-wilayah Indonesia. 900 ekor sapi menggunakan uang pribadinya dia. Kenapa nggak ada yang bertanya, itu 900 ekor sapi itu anggarannya dari mana? Sekarang giliran ngasih apresiasi pribadi dari dirinya dia sendiri, dari diri Bapak Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada pemain timnas yang kemarin sudah berjuang sampai sejauh ini, sampai di titik kemarin gitu ya. Masa iya dijulitin, masa iya dipertanyakan uangnya dari mana, kekayaannya dari mana, anggarannya dari mana, masa gimana sih? Terus banyak tuh ya warganet, netizen lah seperti biasa komentarnya, Pak, Bapak kok malah pemborosan sih, kita nih rakyat lagi susah, rakyat tuh miskin dan bla 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 bla. Coba deh buka mata lo ya, kepala lo buka gitu, lu siram es batu gitu lah ya. Terus kalau lu susah, kalau lu miskin, lu salahin presiden gitu. Lu salahin Pak Prabowo Subianto gara-gara lu miskin gitu. Kalau Ernest Prakasa ini pusing gitu, bingung sama pertanyaan dia terhadap Bapak Prabowo gitu ya. Sama, saya juga pusing, saya juga bingung sama cuitannya Ernest ini. Itu Bapak Prabowo Subianto itu mengeluarkan di bawah 10 miliar untuk jam tangan Rolex ya yang diberikan kepada timnas. Itu totalnya di bawah 10 miliar. Bapak Prabowo aja pernah loh ngemodalin orang untuk kampanye 400 miliar. 400 miliar untuk ngebiayain orang menjadi gubernur, membiayai orang untuk kampanye 400 miliar. Dia aja mampu, Bapak Prabowo aja mampu, apalagi ini di bawah 10 miliar. Masa 10 miliar dipermasalahin, dipertanyakan, gimana dah? Gak ngerti gue. Gue inget banget ya, dulu VT gue tentang Mbak Erina Gudono itu ya, itu di-post sama komika juga, sebut aja namanya Ari Kriting gitu ya. Tuh VT gue, linknya di-post di aplikasi sebelah, di aplikasi X gitu ya. Terus berharap gue dihujat sama netizen. Sekarang komika juga ini ya, komika ternama juga, Ernest Prakasa. Gue gak tahu ini kenapa komika-komika ini nih begini gitu loh, gue gak ngerti gitu. Mungkin gue positif thinkingnya, mungkin mereka itu upload tweet atau upload X kayak gitu tuh, apa ya, ngelucu kali dia ya, lagi ngelucu gitu. Karena kalau gue baca-baca, ya emang lucu. Masa iya seorang Ernest Prakasa gak tahu harta kekayaannya Bapak Prabowo Subianto? Masa iya seorang Ernest Prakasa gak tahu siapa Bapak Prabowo Subianto, gitu, bibit bebet bobotnya, dari mana beliau berasal dan segala macam? Masa iya seorang Ernest Prakasa nggak tahu gitu? Jadi anggapan gue ya bisa jadi Ernest tuh lagi ngelucu gitu, lagi stand up komedi tapi lewat aplikasi, lewat tulisan. Begitu sayang. Apresiasi atlet pakai uang anggaran pribadi dari Bapak Presiden dibilang pemborosan. Giliran Presiden tidak mengapresiasi, dibilang tidak menghiraukan atlet, dibilang tidak menghargai atlet. Ini kayak mana lah rupanya lah, nggak paham lagi aku. Tolong ya buat netizen-netizen ya, bedakan mana program, mana apresiasi. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang anggaran negara, which is adalah uang program negara, program pemerintahan, dipakai buat beli Rolex untuk pemain timnas, itu salah. Tapi ini kan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pribadinya untuk memberikan apresiasi kepada pemain timnas. Salahnya di mana? Itu uang dia. Itu uang dia. Kenapa lu pada yang berisik, lu pada yang ngatur, suka-suka dia? Padahal udah jelas-jelas dibilang itu adalah undangan pribadi di kediaman Bapak Prabowo Subianto. Masa masih ditanya sih? Itu bukan undangan negara, tapi itu undangan pribadi. 400 miliar aja dijabanin, apalagi cuma 10M. Komika Ernest Prakasa hapus akun Twitternya karena bahas soal hadiah jam Rolex buat timnas Indonesia. Dia dapat kritikan tajam karena pada saat itu menanyakan dari mana uang untuk membeli jam tangan Rolex bagi timnas Indonesia. Netizen mengkritik bahwa Prabowo itu adalah konglomerat. Jadi, kemarin kita melihat bahwa pemain timnas Indonesia mendapatkan jam tangan Rolex Master. Harganya 265 juta per unitnya. Itu jumlah yang sangat fantastis. Ini hadiah yang luar biasa bagi timnas Indonesia dan merupakan apresiasi yang sangat besar. Kalau dihitung-hitung, jika semua pemain dan jajaran tim mendapatkan hadiah Rolex, berarti ini mencapai miliaran rupiah. Nah, akhirnya Ernest Prakasa
salah seorang komika yang kerap kali berkomentar soal politik dan situasi di Indonesia menanyakan dari mana dana untuk memperoleh itu. Tentu aja ini mengarah pada penggunaan dana negara dan harus ada transparansi anggaran. Nah sayangnya dia mendapatkan kritikan dan hujatan pedas dari netizen karena bagi netizen Pak Prabowo itu orang kaya. Beliau adalah konglomerat. Jadi uang untuk membeli Rolex itu bagi netizen berasal dari uang pribadi Pak Prabowo. Bagi netizen puluhan miliar itu tidak berarti apa-apa buat beliau karena hartanya triliunan. Akhirnya Ernest menghapus akun Twitternya dan meninggalkan Twitter dengan mengikuti jejak Raditya Dika dan Ferry Irwandi. Waduh, ternyata orang sekelas Ko Ernest pun yang cukup berumur dan cukup pinter masih mempertanyakan anggaran jam Rolex Prabowo yang dikasih ke timnas. Wah, ini Ko Ernest tuh gak tahu atau pura-pura gak tahu. Kita tuh sekarang punya presiden yang cukup kaya. Dari dulu suka bagi-bagiin hartanya kepada masyarakat. Dan sekarang ngasih jam Rolex yang harganya di bawah 10 miliar total-totalnya itu ke pemain timnas. Kan Ko Ernest tahu sendiri, jangankan 10 miliar. Ratusan miliar pun beliau biayain Anies buat jadi gubernur, beliau mampu. Ini 10 miliar masih dipermasalahin. Aduh, ini pura-pura gak tahu atau cuma giring opini aja nih. Mungkin Ernest Prakasa itu ya waktu nge-tweet di laman sosial medianya di X, dia itu baru bangun tidur. Bisa-bisanya dia ngomong, duitnya dari mana itu beli jam tangan Rolex? Kan kita lagi efisiensi anggaran. Lah memang kalau bangun tidur itu gak akan kepikiran, Nas, gak akan. Ya karena kita tahu Pak Prabowo itu kaya dari kecil. Dari lahir dia itu udah kaya. Masyarakat Indonesia udah tahu dia itu orang kaya, punya partai, pernah jadi Menhan, ya kan? Nyapres berkali-kali, dia gak habis-habis duitnya buat kampanye. Lihat aja rekam jejak saat kampanye kemarin, berapa habisnya dia buat kampanye doang. Itu sebenarnya udah menjelaskan, Nas. Tapi ya gimana ya saya menjelaskannya. Duh, begini Nas, kalau Anda nge-tweet itu pikir dulu gitu. Kecuali gua yang bagiin jam tangan Rolex sama pemain timnas, baru lo boleh ngetik kayak gitu. Lah kalau Prabowo yang bagiinnya, ya emang susah memang saya ngejelasin sama Anda gitu. Lain kali kalau bangun tidur itu jangan nge-tweet dulu gitu ya. Cuci muka dulu baru ngetik gitu maksud saya. Oke? Bro, what you get from Mr. President? What you get from Mr. President? Show me bro, what you get from Mr. President. Why? Only these two books. Oh my god. What's inside? What's inside? Expensive one. Jam tangan mewah milik timnas dari Presiden Prabowo. Yuk kita bahas. Lagi euforia banget guys setelah kita mengalahkan tim China di laga lanjutan kualifikasi World Cup. Kita kalahkan mereka 1-0 guys. Kemenangan ini patut dirayakan dan besok harinya Presiden Prabowo mengundang timnas Indonesia untuk makan di kediamannya guys. Seperti yang di-sharekan oleh Pak Erick Thohir, ada beberapa pemain timnas dan juga pelatihnya juga datang untuk nikmati jamuan dari Pak Presiden. Ada hal yang menarik karena di salah satu pemain timnas yaitu Justin Hubner, dia ada share di Instagram story-nya video yang kelihatan banget ada beberapa jam tangan mewah yang dipegang oleh pemain timnas. Selain Justin Hubner, di videonya juga ada Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan beberapa pemain lainnya juga megang jam tangan Rolex. Kemungkinan besar itu pasti pemberian hadiah dari Pak Presiden Prabowo. Sebagai penikmat jam tangan, Koko langsung ngecek dan ternyata itu adalah Rolex GMT versi baru dengan warna Sprite warna hijau hitam guys. Penasaran dengan harganya? Koko kasih lihat dan harga di pasarannya itu sekitar 300 jutaan guys. Jadi hadiahnya ini bukan main-main ya, bukan harga yang murah, ini 300 juta bos. Gimana menurut kalian? Apakah pantas mendapatkan hadiah? Silahkan tulis di kolom komentar. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Terkait sindiran komika Ernest Prakasa kepada Presiden Prabowo, yang mana yang bersangkutan menanyakan perihal sumber keuangan atas pemberian hadiah jam Rolex kepada pemain timnas Indonesia yang telah berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Jadi gini, sebagai salah satu pendukung Presiden Prabowo Subianto dan kader Gerindra, saya cuma di sini ingin memberikan argumentasi terkait
informasi bahwasannya perlu dipahami Saudara Ernest ya, Anda sebagai komika, artis ataupun influencer apapun, memang hak dari Anda juga untuk mengkritik. Tapi yang ingin saya pertanyakan, sejauh Anda sukses meniti karir di Indonesia, kontribusi Anda bagi bangsa ini apa? Selain melakukan nyinyir, kritik. Saya katakan level Anda sangat jauh dengan Presiden Prabowo, baik dari sisi hartanya, dari sisi kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Anda saya katakan sebagai public figure semestinya tidak selalu berbicara kritik tanpa memberikan aksi nyata dan kontribusi. Saya berbicara di sini kontribusi apa yang sudah Anda berikan kepada negara, khususnya dalam hal kemajuan sepak bola. Itikat baik Presiden Prabowo pastinya tidak didasari tanpa hal yang tertentu, pasti dalam rangka apa? Memberikan support secara material ataupun moral sebagai presiden ataupun kepala negara. Harapannya apa? Seluruh masyarakat Indonesia pasti rindu akan kemenangan sepak bola Indonesia, apalagi bisa bermain di Piala Dunia. Kalau Anda tidak memahami berapa harta yang dimiliki Presiden Prabowo, saya sarankan Anda membuka laporan di LHKPN Presiden Prabowo yang paling akhir di tahun 2024. Jelas di sana beliau mencantumkan laporan LHKPN total harta kurang lebih 2 triliun. Jadi bagi beliau ketika memberikan jam Rolex kepada puluhan pemain timnas mencapai angka miliaran bahkan puluhan miliar, saya kira hal itu masih dianggap wajar dengan harta yang dimiliki Presiden Prabowo. Ingat, Presiden Prabowo itu juga salah satu ketua umum Partai Gerindra, di mana kita berbicara secara aset fisik di lingkup partai saja dari tingkat pusat sampai daerah itu sudah berapa? Ditambah lagi kalau Saudara Ernest tahu, dalam setiap momen sosial apapun, Presiden Prabowo hampir setiap bulan memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia yang berprestasi, baik beliau sekolahkan di dalam negeri ataupun luar negeri. Belum berbicara sisi sosial Presiden Prabowo, ketika Idul Fitri beliau membagikan berapa ratus ton beras atau sembako kepada masyarakat Indonesia. Ditambah kemarin pada saat Hari Raya Idul Adha, beliau menyumbangkan sekitar 900 ekor sapi. Kita berbicara lagi kontribusi beliau saat ini sebagai presiden dan kepala negara di Indonesia cukup jelas. Anda memang sebenarnya harus banyak membaca tentang biografi Presiden Prabowo, biar Anda sedikit paham. Kita katakan, jangan sampai nyinyiran-nyinyiran Anda itu dengan niat ingin meraih simpati dari masyarakat Indonesia, apalagi khususnya fans sepak bola, malah nanti Anda dibully habis-habisan. Kita berbicara pengembangan prestasi di sini, saya yakin Presiden Prabowo tidak hanya fokus kepada sektor olahraga khususnya sepak bola, hampir semua katakan. Dari mulai pendidikan, pertanian, infrastruktur militer, bahkan berbicara kesejahteraan. Saran saya, Anda sebaiknya fokus ketika Anda menjadi seorang komika itu komika yang memang bisa menghibur, tidak hanya sekedar lucu, tapi sisipkan nilai-nilai yang bersifat ya bela negara, politik. Jadi nanti bagian dari mencerdaskan yang Anda mampu itu tidak sekedar berbicara nyinyir. Ya saya sarankan artinya Anda terjun secara langsung dalam tataran politik praktis. Kalau perlu Anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun mencoba satu kepala daerah. Bagaimana nanti Anda akan merasakan membuat satu kebijakan, Anda pasti akan jadi sasaran daripada pendukung Anda ataupun lawan politik Anda. Berbicara mengkritik itu tidak ada yang melarang, tapi konteksnya Anda juga harus jelas. Jangan sampai momentum kemenangan timnas ini Anda sisipkan dengan guyonan-guyonan politik ataupun canda-candaan yang menurut Anda lucu,
Tapi pada akhirnya nanti Anda menjadi sasaran kemarahan warga Indonesia yang memang peduli terhadap kemajuan bola di tanah air. Silakan komentar Anda, kalau perlu silaturahmi ke akunnya Ernest Prakoso di seluruh sosial medianya. Kasih sambutan yang hangat. Terima kasih. Bapak Presiden Prabowo membagi-bagikan jam Rolex kepada seluruh pemain timnas Indonesia setelah memenangi laga antara Cina dan timnas Indonesia. Tiba Ernest Prakasa, komika sekaligus direktur film, mempertanyakan mengenai dana yang dipakai untuk membeli jam tangan itu dengan nilai yang sangat besar itu dari mana. Dan akhirnya ketika dia men-tweet itu di Twitter, dia dirujak sama netizen. Mereka protes dan mencaci maki Ernest Prakasa. Dan saat ini Ernest Prakasa berencana untuk menutup akun Twitternya. Jadi mari kita lihat. Jadi saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa komika fokuslah kepada menghibur masyarakat, jangan merembet-rembet ke politik. Kalau misalkan mau mengkritik pemerintah, mengkritiklah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mengkritiklah sesuatu yang memang membangun untuk negeri. Jangan mengkritik apapun harus dikritik. Ini pelajaran untuk para komika seluruh Indonesia. Terima kasih.